Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang tidak masuk? Ada. Baik, nanti tetap di absennya tetap dikoreksi ya. Iya, Mbak. Baik, untuk pertemuan Ibu kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang aplikasi pengolah kata yang biasa dipakai di perkantoran. Sebenarnya tidak hanya untuk perkantoran, ini berfungsi untuk semua kebutuhan. Untuk kalian yang sebagai siswa, untuk membuat laporan, untuk membuat dokumen apapun, bisa menggunakan aplikasi pengolah kata ini. Ya, kemudian kita mulai saja aplikasi pengolah kata. Kita akan memahami perangkat lunak dan peralatan penting di kantor. Nah, pengertian yang akan disampaikan itu tentang pengertian aplikasi perkantoran. Kemudian pengolah kata Microsoft Word, manfaat aplikasi kantor, diskusi dan refleksi. Next, aplikasi perkantoran. Untuk aplikasi perkantoran itu pengertiannya adalah software yang membantu kita mengerjakan tugas sehari-hari seperti membuat dokumen, presentasi, dan mengelola data. Contohnya Microsoft Office atau Google Workspace yang sering kita gunakan di sekolah. Google Workspace itu yang dipakai di Chromebook ya. Kemudian Microsoft Word, salah satu software yang membantu pekerjaan kita sehari-hari. Contohnya membuat, mengedit, dan menformat dokumen teks seperti surat, laporan, dan dokumen. Ini mempermudah sekali ya pekerjaan sekolah dan proyek kelompok kalian. Bayangkan asisten digital untuk tugas-tugasmu. Pengolah kata Microsoft Word. Aplikasi ini seperti yang tadi ya, untuk membuat dan mengedit dokumen teks, contohnya adalah Microsoft Word. Pasti lebih sudah dengar ya dengan kata Microsoft Word ya, sudah tahu bentukannya kan? Tapi untuk isi-isinya, pelaksanaannya mungkin banyak yang belum paham. Nanti akan Ibu ajarkan saat kita praktek nanti tentang Microsoft Word. Kemudian di balik Microsoft Word itu kekurangan dan kelebihan ya. Seperti apa kekurangannya? Antara lain itu biaya lisensi yang mahal untuk versi lengkap, biaya izin. Jadi kalau memang kita mau yang versi originalnya itu kita bayar, dan bayarnya itu mahal. Kemudian persyaratan sistem yang cukup tinggi untuk versi terbaru. Misalnya dia ada versi 9 gitu kan, dan untuk mau naik ke level ke-10-nya dia persyaratan sistemnya cukup tinggi. Kemudian serta keterbatasan dalam tata letak halaman tingkat lanjut, desain grafis, dan kolaborasi. Fiturnya bisa kompleks bagi pengguna baru dan ada potensi masalah kompatibilitas antar versi atau format file, serta rentan terhadap virus. Sebenarnya semua aplikasi itu rentan terhadap virus ya. Tidak, ini juga maksudnya tidak lepas juga dari Microsoft Word dengan terhadap virus tersebut. Untuk kelebihan Microsoft Word itu fitur pengeditan dan performatan yang lengkap untuk dokumen, integrasi yang baik dan aplikasi Office lain, dan ketersediaan berbagai template yang menghemat waktu. Kemudian komputer, otak perkantoran. Jadi otak perkantoran itu adanya di komputer sebagai media untuk menjalankan pekerjaan kantor yang sangat banyak dan sangat detail ya. Komputer sebagai pusat informasi. Komputer menyimpan dan mengolah semua data penting kantor secara digital. Jadi bayangkan di dalam komputer
yang sekecil ini lah, seperti laptop ya, memuat semua aplikasi, dokumen dan data yang dibutuhkan. Kemudian sebagai alat komunikasi, memungkinkan pengiriman email, pesan instan dan rapat daring antar karyawan. Rapat daring itu ya seperti kita mengadakan Zoom ya. Sering kan ya kita mendengar Zoom dan pernah melakukannya saat pada zaman Covid dulu ya. Kemudian untuk pendukung produktivitas, mempermudah pembuatan dokumen, presentasi dan analisis data kompleks. Gitu. Next, untuk proyektor dan akses internet. Proyektor. Nah, ini proyektor menampilkan presentasi ke layar besar. Ini membantu banyak orang melihat dan memahami informasi bersama. Proyektor yang dimaksud itu proyektor yang dipantungkan ke dinding. Jadi dia ada alat yang ditaruh di meja, kemudian sinarnya memantulkan ke dinding. Kalau memang dia tidak punya alat untuk ini memantulkannya, dia akan seperti ada kain lah ya, kain besar. Nah kalau nggak ada, ke dinding aja, ke dinding yang kosong, seperti itu. Fungsinya sih sama. Ini sebenarnya pengganti proyektor. Alat ini pengganti proyektor. TV smart ini pengganti proyektor untuk menampilkan apa yang mau ditampilkan, gitu kan. Terus cuman kalau TV kan dia memang TV, cuman dia tidak berbiaskan dengan cahaya, tidak ini, dia langsung TV aja kan. Kalau proyektor dia harus ditampilkan ke layar ataupun ke dinding. Kemudian akses internet. Internet itu menghubungkan kita ke informasi global, sangat penting untuk riset, untuk berbagi dan komunikasi cepat. Dengan internet semua informasi bisa kita dapatkan dengan cepat dan tepat, gitu ya. Kita mau mencari pelajaran apa, kita mau mencari masakan apa, resep masakan misalnya, itu bisa kita cari dalam hitungan detik. Oke. Next, manfaat aplikasi di kantor. Itu aplikasi perkantoran yang membuat pekerjaan lebih cepat dan rapi. Itu contohnya seperti tadi, menulis dokumen dan laporan di Word. Ini menghemat waktu dan tenaga, meningkatkan hasil kerja jadi lebih maksimal dan efisien. Next. Oke, sampai di sini. Sebelum ada rangkuman pembelajaran, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, Omoy. Bagaimana cara menyesuaikan margin ukuran kertas dan orientasi halaman? Oke, baik. Kita saya tampilkan dulu. Saya tampilkan Microsoft Word. Contoh ya. Gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana cara menyesuaikan margin ukuran kertas Oh, dan orientasi halaman? Jadi saat kita mau buat laporan, ini margin itu kan berarti batas antara atas, bawah, kiri, dan kanan ya. Nah, biasanya kalau untuk laporan itu marginnya sudah ditentukan. Atas itu 4, bawah itu 3, kiri 4, kanan 3. 4, 3, 4, 3. Caranya seperti ini. Klik page layout, margin, custom margin, berarti custom ya. Dia karena butuh ukuran tertentu. Top 4, bottom 3, kiri 4, kanan 3. Nah, oke.
bawahnya 3. Mari kita lihat apa yang terjadi. Oke, seperti ini. Oke ya. Nah, ini kan mepet ya. Atasnya mepet ya, bawahnya juga mungkin kurang kali. Nah, coba kalau kita kasih yang seperti tadi marginnya. Ini saya besar. Coba kalau kita buat 4, 3. Oke. Nah, dia akan turun, menyesuaikan. Tuh. Yang terjadi seperti itu. Dia turun itunya. 3. Dia sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan. Yang bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Ya. Itu aturan baku dalam pembuatan laporan ataupun dokumen ya. Kemudian sampai di sini paham? Oke, ada yang mau tanya lagi? Iya, Kak. Oke, lanjut. Silakan. Bagaimana cara memasukkan gambar dengan teks? Gambar dengan teks, pertanyaan bagus. Ya. Contohnya dokumen ini ya, bukan? Saya mau masukin gambar, itu insert. Cari insert, terus ada picture, ya, gambar. Ini kan posisinya masih besar dan masih di depan tulisan. Kita mau sisipin ke belakang tulisan. Klik format picture. Nih, lihat di layoutnya. Layoutnya misalnya di behind text. Apa yang terjadi? Nah, dia seperti ini. Dia ada di belakang tulisan. Kayak misalnya kita mau buat background ya. Seperti itu. Bisa? Nanti kita coba ya saat praktek. Jadi dia kayak membuat apa namanya ijazah atau sertifikat, itu dia setting background, gambarnya di belakang tulisan, jadi sebagai background seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu, Iya, silakan. bagaimana cara menyusun teks menjadi 2 kolom? Menyusun teks menjadi 2 kolom. Ya, baik. Seperti soal ujian yang kalian terima hari ini kan ada yang 2 teks ya, 2 kolom ya. Iya. 1 lembar itu 2 kolom ya. Jadi kalau mau dibuat seperti itu, di blok dulu contohnya ini. Di blok, kemudian kolom, page layout yang kolom. Klik tangannya, dia ada tulisan 1, 2, 3, apa nih, left dan right. Kita coba ya 2. Tuh, jadinya gitu ya. Coba kalau 3, apa yang terjadi? 3. Tuh. Jadi gitu. Udah ya. Menghemat kertas. Seperti itu. Jadi kalau seperti biasa kan dia tulisannya memanjang ke bawah gitu. Kalau yang ini dia lebih singkat, lebih padat. Dibuat 2 kolom atau 3 kolom. Coba kalau kita coba dengan left, apa yang terjadi? Lebih ini ya, lebih apa? Lebih besar ya sebelah kirinya ya. Bagian sininya lebih besar ya, ketimbang yang. Coba kalau yang kanan. Sama sih sebenarnya, nggak beda jauh. Ya, seperti itu.
Di mana? Font. Ya, font. Itu Di icon yang mana? yang ada. Yang ini kah? Kalau nggak yang ada. Ini. Yang ada. Salah. Kita nyarinya di sini. Yang ada tulisan Times New Roman. Mari kita coba. Ya. Kalau di situ itu semua font ada. Nih, yang tulisan ini kan ada kamarnya nih. Ya, berbeda-beda. Berbagai macam jenis huruf ada di sini. Kalau memang tidak ada huruf yang kita mau, kita bisa download dari Google. Gitu. Ya. Terus kalau mau di edit hurufnya diwarnain, hurufnya ditebelin, hurufnya di garis miring, di garis bawah. Itu yang mana? Kalau garis bawah yang mana? Kalau garis bawah itu Ya. Terus yang tebel? B. Oke. Kalau yang diwarnain yang mana? A. A yang mana? Ya, betul. Ya, betul. Terus kalau dia mau dikasih efek-efek yang mana? A yang mana? A ini. Ya, betul. Ya. Betul. Contoh, kalau dikasih efek, coba yang ada deh. Kalau yang kayak gini, hurufnya kecil semua. Kalau yang ini gede semua. Kalau ini diwarnain. Kalau yang ini backgroundnya yang diwarnain. Tuh. Ya. Background yang diwarnain, bukan hurufnya. Kalau hurufnya yang A yang merah itu, kalau yang diwarnain kuning itu backgroundnya. Sudah, ada yang mau tanya lagi? Najib, silakan. Apa perbedaan antara save dan save as? Apa sebaiknya menggunakan masing-masing? Oke. Kalau save itu saat kita pertama kali membuat file, kita mau ngetik. Pertama-tama itu kita buka file. Oke, kita ulang dari awal ya. Kita buka file. Nah, contohnya seperti ini. Masih polos ya, masih belum ada nama filenya. Terus kita mau simpan dulu supaya nanti kalau kita ngetik itu tidak bermasalah. Kalau tiba-tiba mati lampu, nih kita klik save dulu. Save. Kita kasih nama dulu ya. Namanya kelas 9. Save. Ada kan namanya kelas 9. Kemudian kalau save as itu memberikan nama kembali setelah disimpan dari yang pertama, maksudnya memberikan nama ulang. Save as kelas 9 jangan SMP Swadaya. Dia akan berganti nama menjadi SMP Swadaya. Jadi memberikan nama lain dari file. Tapi nanti hasilnya jadi 2 file, gitu ya. Misalnya kita butuh buat laporan, 1 buat dikirim, 1 buat ini, buat formatnya aja. Tapi yang akan dikirim itu yang sudah fix, sudah kita edit. Sedangkan yang pertama itu masih asli. Jadi kalau buat pertama itu pakai yang save. Tapi kalau mau yang buat yang untuk yang kedua itu pakai save as. Dan dia tidak mengganggu dari yang pertama. Si file tersebut masih tetap ada, hanya menjadi 2. Itu digunakan saat kita mau membuat file lain di luar file yang sudah kita ketik. Seperti itu. Ada lagi? Sudah? Sudah ya. Baik. Untuk rangkuman pembelajaran kita hari ini
harian. Word processor untuk dokumen teks dan surat menyurat. Sebenarnya banyak sih aplikasi pengolah kata yang digunakan untuk perkantoran atau untuk membantu kita mengedit dan membuat tugas-tugas harian. Tetapi yang paling sering kita gunakan, yang paling sering kita dengar adalah Microsoft Word. Ya, itu yang paling tenar. Kesimpulan. Apa kesimpulannya? Aplikasi perkantoran adalah software tools communication ya, jadi seperti itu ya. Perlu diingat bahwa yang membantu kita di zaman sekarang ini aplikasi untuk membuat dokumen dan tugas-tugas harian yaitu Microsoft Word. Meskipun banyak aplikasi lain yang juga bisa membantu kita seperti Microsoft Word, akan tetapi itu sangat jarang digunakan dan tidak lazim kita dengar juga ya. Dan kita juga butuh mempelajarinya. Jadi kedepannya untuk membuat laporan silakan gunakan Microsoft Word. Nanti akan kita pelajari di